pada pertengahan 1513 Tommy Pires datang ke Jawa. Tommy Pires juga mencatat kapal besi yang digunakan Patiulus untuk nyerang Malaka. Itu disandarkan di pantai Jeporo. Nah, kita buka sekarang sejarah kapal perang. Ternyata kapal perang pertama yang terbuat dari besi itu miliknya kerajaan Inggris, ya, HMS Warrior. Itu kapal besi pertama Inggris diluncurkan 29 Desember 1860. Ya, 1860. 350 tahun setelah kapal besi Demak. Artinya kita kan teknologinya lebih dulu daripada Inggris. Belum mengetahui atau sesuatu yang ingin disampaikan lagi oleh Profesor Peter, dipersilakan. Ya, saya sangat appreciate apa yang Pak Kiai Haji pernah share dengan kita tadi, Pak Haji Agus Sunyoto, ya. Sebab kita bisa membaca, saya bukan ahli Turki Osmani, saya tidak bisa baca arsip, tapi melalui sumber-sumber yang sudah diterbitkan, kita sudah tahu bahwa sebenarnya majlis di Turki Osmani pada zaman dari Iskandar Muda dan pernah mempertimbangkan sebab mereka secara formal diajak untuk membuat persekutuan, ya, dengan Aceh yang melawan Portugis, dan ini ada bukti bahwa ada semacam diskusi, dan diskusi cukup terang bahwa sebenarnya pandangan dari parti, dari Wazir, pandangan dari majlis, anggota majlis adalah bahwa Nusantara dan Aceh terlalu jauh dan tidak masuk di dalam kepentingan inti dari wilayah Turki Osmani, dan salah satu percobaan untuk kirim pendukung melalui laut dikirim melalui Laut Merah, dan waktu mereka sudah di laut lepas dari Yemen, dari Hadramaut, ada pemberontakan di Yemen, dan armada itu dibelokkan langsung, tidak ke Aceh, tapi langsung untuk mengurus isu-isu dari pertahanan Turki Osmani di area di Hadramaut Selatan, ya. Jadi ada beberapa bukti bahwa ada diskusi, dipertimbangkan view atau pandangan atau keputusan adalah bahwa sebenarnya Nusantara, ya, terima kasih atas pertanyaan, tapi terlalu jauh, ya, dan tidak masuk akal bagi kita orang Turki Osmani bahwa kita akan kirim pasukan jauh-jauh yang melalui Laut India, sebab itu tidak masuk di dalam lingkup dari politik pertahanan kami yang pokok, ya. Dan ada satu percobaan saja yang saya tahu, dan itu gagal sebab
langsung mereka masuk dari Laut Merah ke Laut India, sudah ada pemberontakan dan mereka harus mengurus itu lebih dulu. Dan di Pulau Jawa sama sekali tidak ada bukti, tidak, ya, Aceh masuk, tapi dan pada awal abad 19 kita tahu dari Sultan Kedah pernah kirim melayangkan satu surat untuk golongan dari Turki Utsmani, tapi dari Pulau Jawa dan tidak masuk akal bahwa Diponegoro akan menerima pasukan sebab semua areal dari laut itu dijaga oleh armada dari Hindia Belanda, dan apakah mereka akan mendarat di Pacitan atau di Nusa Kambangan atau di laut lepas dari Ulu dari atau hilir dari Kali Progo, ya, kita belum tahu. Ya. Pun waktu perang sedang terjadi ada isu pada Agustus 1828 bahwa Diponegoro sedang menerima senapan dan meriam melalui salah satu kapal negeri yang cukup besar seperti perahu Bugis yang sudah dilihat di area lepas dari Kali Progo, ya, di area dari Brosot, tapi itu belum ada bukti bahwa itu datang dari mana. Apakah itu orang Amerika yang sedang menyelundup meriam atau orang Inggris, kita belum tahu, ya. Tapi bagi saya, dan saya tahu itu dari Adrian Lapian, salah satu kolega saya yang adalah ahli dari sejarah maritim, salah satu insiden yang terjadi pada waktu perang, waktu ada yang curiga bahwa salah satu perahu mirip perahu Bugis, perahu Padakang sudah dilihat di laut lepas dari Brosot, dan apakah maksud itu kita belum tahu sebab arsip sama sekali bisu mengenai itu. Tapi memang Belanda was-was, mereka sudah tahu bahwa, tapi yang diangkeladi bukan Turki Utsmani, tapi orang bangsa saya sendiri, orang Inggris atau orang Amerika yang mungkin mau ada untung dengan menyelundup meriam atau mesiu atau senapan. Iya, Prof. Peter, ini waktu 21.40, masih ada sisa waktu 20 menit untuk Profesor Peter. Apakah jika ada yang bertanya, Profesor berkenan menjawab? Masih ada 20 menit. Silakan, okay. Ya silakan. Yeah. Saya harus memberitahu lebih dulu bahwa saya orang sejarawan dari akhir abad 18 dan awal dari abad 19 Pulau Jawa. Saya bukan ahli dari arsip Turki Utsmani, dan dari semua pengetahuan saya berpaling kepada atau buku yang sudah terbit atau kebaik-hatian dari kolega saya yang ada di Istanbul, namanya Dr. Ismail Hakikati. Ya, para hadirin, masih ada waktu 20 menit untuk kita bisa berbincang dengan Profesor Peter. Jika ada yang mau menanyakan sesuatu hal berkenaan dengan ini khilafah, jejak khilafah ini, dipersilakan. Iya, silakan Mas ke situ. Mic ya. Nggak apa-apa di sana, nggak apa. Iya.
Sini. Ini Prof Peter, ada yang mau bertanya ini peserta diskusi. Siapa Mas? Oke. Iya, silakan kenalkan. Di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Terima kasih atas waktunya Prof Peter Carey. Sedikit menyinggung terkait dengan buku-buku yang sudah Prof tulis tentang Wasara Malam dan lain sebagainya. Menurut Prof sendiri, bagaimana kita menyajikan sejarah yang sudah Prof sajikan untuk generasi-generasi muda? Itu pertanyaan saya pertama. Dan kedua, apa pesan Prof Peter sendiri bagi para akademis sejarawan atau sarjana sejarah atau yang sekarang sedang menempuh pendidikan sejarah untuk bisa menyajikan wacana bagi generasi muda? Itu. Terima kasih Mas. Ini mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Malang, Prof. Ya. Ya, dipersilakan untuk Profesor. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dan sangat tepat. Sebenarnya kalau kita mau membuat sejarah yang betul-betul hidup dan nyata, mungkin kita harus sadar bahwa sebenarnya yang masyarakat dan situasi di abad yang lalu atau di 2 abad yang lalu untuk masa muda di Ponorogo, seperti ada seorang novelis di Inggris namanya L.P. Hartley, ya. Dia menulis satu novel namanya The Go-Between. Itu terbit 1953, dan dia menulis di dalam novel, "The past is a foreign country. They do things differently there." Ya. Yang lewat atau yang menjadi sejarah adalah negara asing. Mereka tindak lain dari kita di sana, ya. Orang-orang yang hidup di Pulau Jawa pada abad 18 atau abad 17 atau awal abad 19, tapi itu masih prakolonial yang sungguh-sungguh betul-betul hidup di dalam sfer yang radikal berbeda dengan kami, ya. Kita bisa menyaksikan itu sebab sebenarnya di dunia kami di sini ancaman yang paling nyata sekarang yang kita mengalami adalah climate change, ya. Adalah ancaman dari perubahan iklim dan ancaman dari ekologi. Kalau kita lihat seorang di Ponorogo, dia lahir dan dibesarkan di tengah-tengah alam, ya. Waktu dia naik kuda dengan pelana kuda yang penuh dengan gabah dari padi, ya. Dia sangat dekat sekali dengan dunia alam. Dia bisa tahu suara dari burung atau bisa bicara kepada, waktu dia di Gawang, di bukit-bukit di Kudus Selatan, dia dilindungi oleh macan. Menurut dia, beliau dibabat tepung yang membawa untuk makan dan lain-lain, ya. Jadi itu satu dunia yang radikal berbeda. Dan waktu tsunami lululantakan Aceh pada 26 Desember 2004, menarik sekali sebab areal yang paling selamat bukan areal yang paling terdidik, paling terhubung dengan WhatsApp atau dengan mobile phone coverage, tapi areal yang mungkin kita anggap paling primitif, dan itu adalah Pulau Simalu, ya. 150 mil laut barat laut dari Aceh, hanya 15 menit dari epicenter dari tsunami di Samudra India. Dan di sana mereka bisa menyelamatkan hampir semua 86,000 penduduk di pulau. Hanya 7 orang meninggal sebab mereka terlampau tua untuk bisa digotong pakai tandu ke gunung. Sebab
turun-temurun dari nenek moyang sampai ke cucu dan cicit. Ada semacam sejarah lisan yang dididik bagaimana kita baca alam dan zaman. Ya. Seumpamanya laut surut itu bukan kesempatan untuk berbondong-bondong ke pantai untuk ikan. Itu tanda mara bahaya, dan mara bahaya itu tanda bahwa kita harus langsung tanpa badan bulu harus langsung ke gunung, ya, dengan menggotong semua keluarga bedol desa ke gunung, ya. Dan itu akibat bahwa hanya 7 orang dari 86,000 bisa selamat, dan itu hanya 15 menit warning, ya. Kalau Aceh sendiri, Melabo atau tempat-tempat di pantai barat dari Aceh, situasi radikal berbeda. Jadi kita harus mengerti, kalau kita orang sejarawan, you're not dealing with the same community. Ya, itu satu komunitas yang punya pikiran dan alam sfer pikir dan kepandaian, terus terang kepandaian yang kita sudah hilang pada zaman sekarang untuk bisa mempertahankan hidup di tengah-tengah ancaman alami. Ya. Itu satu dunia yang sangat dekat sekali. Kita akan mulai panen atau mulai cangkul menurut Bima Sakti. Kita akan lihat ke bintang. Bintang ada di mana? Apakah sudah sesuai, sudah saat yang tepat untuk membuat salah satu tugas agraria, satu tugas petani, ya. Sekarang sama sekali tidak seperti itu, tapi itu realitas dari orang seperti Diponegoro, bisa menerima wangsit, bisa ada persentuhan dengan leluhur. Itu salah satu dunia di mana ya, hubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual tipis, ya, covering, ya. Ada orang yang Heldersin, ada orang yang bisa lihat jauh, ada orang yang seperti Joyoboyo yang bisa meramalkan, ya. Itu satu dunia yang radikal berbeda. Jadi kalau saya seorang sejarawan, kita harus melatih imajinasi, kita harus melatih emosi, kita harus bisa cukup lincah di dalam pikiran. Semua dunia tidak seperti kita sekarang, ya. Itu ada lain, ya. Sambil itu kita harus betul-betul, ya, ada seorang presiden dari college saya di Oxford yang sudah kuno sekali, ya, pada abad 19, dan dia ditanya oleh seorang dosen muda, apakah engkau punya salah satu advice untuk saya, dan jawaban, always verify your references. Selalu verifikasi referensi Anda, ya. Ya, Diponegoro bisa bilang ini, apakah benar, ya? Dia gembor-gemborkan bahwa dia begitu dekat sekali dengan orang Inggris. Dia punya hubungan baik dengan John Crawford sebagai residen dari Jogja. John Crawford mahir bahasa Kromo Inggil di dalam 6 bulan. Dan pada akhir dari Inggris, dia ditanya oleh Crawford, Kanjeng Gusti ingin siapa sebagai pengganti saya sebagai residen? Apakah mau orang bekas zaman company atau seorang total baru dari Eropa? Dan Diponegoro memilih seorang total baru, dan muncul Nahas van Bergs, dan dia bilang, ya, Nahas sebenarnya ada pada waktu Daendels, tapi ya dia memang anak dari revolusi di Eropa, ya. Tapi kalau kita lihat ke arsip Belanda, apakah Diponegoro benar? Apakah dia sampai pengaruh bisa memilih jenis dari residen, bisa ada persentuhan yang begitu dekat dengan Crawford? Dan kita lihat, kita bisa baca di Radvan India dan di dalam Beslaut dari Gubernur Jenderal bahwa sebenarnya Nahas tidak dipilih pada awal. Ada seorang tuan tanah di Tanah Abang
yang mana yang Tiedemann dipilih untuk dikirim sebagai residen, dia ada orang sekutu dari Dainul, seorang bekas company, ya, seorang yang tuan tanah di Nada Abang, dan dia dipilih, tapi tiba-tiba istri meninggal dan dia mundurkan diri. Istri meninggal dan dia mundurkan diri, dia tidak bisa ke Jogja sebab terlalu sibuk dengan mengasuh anak sendiri, ya. Jadi dia mundur dan harus dipilih. Jadi kita harus betul-betul, ya, kita bisa gemar, kita bisa senang dengan orang, kita bisa merasa bahwa ada edelmens, orang yang budi luhur, ada seorang satria. Tapi budi luhur atau satria, kita masih bertugas untuk cek dan recheck semua, ya. Jangan tergiur oleh emosi, jangan tergiur oleh fan club, ya. Fan club saya, ya, saya 50 tahun belajar, tapi saya masih bisa mengakui bahwa sok-sok di Ponorogo bohong. Dia bohong, ya, mungkin ada alasan, mungkin dia merasa bahwa zaman Inggris adalah zaman emas bagi dia, zaman Belanda adalah zaman besi. Ya, dia mau membuat salah satu perbedaan, ya. Tapi untuk sejarawan, saya saran membuktikan di atas landasan yang kuat. Jangan lupa kita sejarah Nusantara, sejarah Jawa, ya. Kita tidak menulis sejarah kolonial. Memang bukti kolonial penting, tapi yang akan menghidupkan sejarah kami adalah bukti-bukti lokal seperti buku Kedung Kebo, cerita Kedung Kebo, atau Hikayat Tondano yang ditulis oleh Kiai Mojo yang sangat kritis kepada Diponegoro, atau Babad yang ditulis di Keraton oleh Yosedipuro kedua di Solo, atau oleh Suryanegoro dan Gondokusumo, bahasa muda dari Diponegoro di Jogja. Dan kita harus betul-betul eklektik, ya. Kita harus cari bukti-bukti dari banyak macam-macam sumber. Seperti kita punya handphone, ya. Kita punya handphone dan kita punya satu GPS signal. Tidak mungkin saya bisa menghubungi Malang sekarang. Kalau kita punya dua itu lebih baik, tapi belum memadai. Kita harus minimum tiga, ya, tiga satelit GPS yang bisa mengkukuhkan signal. Kalau kita punya 4 atau 5, jauh lebih baik lagi. Kita bisa sampai beberapa meter, bisa mengetahui supaya kita punya pemeteran dari tanah, ya. Dan itu sama dengan sejarawan. Kita harus memakai banyak sekali sumber-sumber yang bertentangan, dan sumber-sumber yang bertentangan, tugas kami sebagai sejarawan adalah bahwa sumber ini seperti masuk di dalam sum-sum tulang kami. Bukan hanya baca sepintas lalu, bukan sekejap baca, tapi merenungkan, membaca, berulang-ulang kali membaca, dan lantas lambat laun akan muncul seperti salah satu palimpsest bahwa, ya, inilah taste, selera, ya, ini ya, sesuatu yang saya mulai mengerti, ya. Itu tidak gampang. Menjadi sejarawan adalah seperti kita mau naik Titanic ke tapal batas dari laut, ya. Dan dengan sangat hati-hati supaya tidak rusak waktu kita ambil dari bawah laut, dari lantai laut, ya, sampai ke tapal batas air, ya. Tapi yang sudah tenggelam dengan jeli, dengan sensitif, kita bisa menghidupkan kembali. Dan seperti seorang Simon Dabnell, sejarawan dari Yahudi di Eropa, bilang, tugas pokok seorang sejarawan adalah untuk menghidupkan lagi yang telah mati. It's the resurrection of the dead. Ya, kita harus bisa betul-betul menghidupkan kembali di dalam semua aspek, kalau bisa. Itu tugas dan tantangan. Terima kasih.
Nggih, terima kasih atas petuah dan arahannya. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ini waktu untuk Profesor Peter Carey tadi kan beliau sampai jam 10, beliau berkehendak sampai pukul 10. Begitu ya Profesor ya? Ya, kalau ada satu pertanyaan lagi bisa. Oke. Ya. Silakan atau Kiai Haji mungkin dia ada komentar atau bagaimana? Ini saya sedikit komentar terhadap Profesor Peter Carey. Ya, jadi beliau ini rupanya sangat mendalami cerita Pangeran Diponegoro, ya, berdasarkan berbagai macam sumber, terutama dari Bapak Diponegoro, termasuk juga sumber yang berseberangan dengan Diponegoro, seperti kitab Todong Kebu, ya, dan sebelumnya, ya. Itu yang ditulis Kiai Mojo juga yang mengkritik Pangeran Diponegoro dan seterusnya. Ya. Dan disitulah ini kami betul-betul melihat Profesor Peter Carey ini memahami sejarah, ya, Pangeran Diponegoro ini secara emik, seolah-olah menangkap betul bahwa oh Diponegoro itu sampai seperti ini orangnya, ya, mampu menangkap itu. Ya. Ini saya kira jarang ini dalam akademisi yang meneliti salah satu tokoh itu sampai sebegitu mendalam, ya, sampai secara emik itu paham. Ya, jadi kalau kita baca tulisan Profesor Peter Carey ini memang ya kita luar biasa. Ya, beliau bagaimana tokoh Diponegoro ini sampai mampu menangkap hal-hal yang di luar kehidupan fisik yang kita kenal ini. Ya, itu saya sedikit baca itu soal ulasan Prof. Peter Carey tentang bagaimana di dalam Bapak Diponegoro itu Pangeran Diponegoro itu ya, sempat menemui secara spiritual Ratu Adil, ya. Dan itu diberitahu kamu harus mimpin pasukan Ratu Adil ini untuk melawan Belanda, ya. Tapi nanti kamu kalah, ya. Penerusmu lah nanti yang akan mengusir Belanda dari Nusantara. Itu ditulis Profesor Peter Carey luar biasa. Saya lihat, wah, ya, penangkapan itu. Nah, sementara kalangan akademisi kan biasanya kalau sudah ada hal-hal yang sifatnya seperti itu biasanya komentarnya, oh ternyata Diponegoro itu takayul, pikirannya masih begitu. Tapi saya kira Peter Carey enggak, betul-betul melihat dan memang faktanya seperti itu. Bagaimana Diponegoro mengatakan, saya bukan orang yang pintar perang, tidak bisa melihat orang yang mati terbunuh. Itu Diponegoro mengakui seperti itu orangnya. Ya sudah, kamu harus maju perang, ya. Itu perintah daripada Ratu Adil yang berpakaian serba hijau itu katanya. Jadi, itu memang ya. Jadi kalau kita membaca, oh ternyata salah satu yang menyemangati Pangeran Diponegoro, salah satunya adalah kitab Tufatul Mursalah, ya, itu yang menyemangati beliau. Kalau Aceh itu disemangati buku kitab Perang Sabil, Hikayat Perang Sabil, maka Pangeran Diponegoro ada semangatnya dari kitab Tufatul Mursalah. Itu memang menguak rahasia-rahasia gaib tentang ya, macam-macam itu. Jadi ini yang saya kira yang disebutkan Profesor Peter Carey tadi, bagaimana orang bisa seperti Diponegoro, ya. Dia mampu menembus itu dan kemudian mampu mewarisi ya, apa yang ditinggalkan oleh leluhurnya, ya, perintah untuk dia. Termasuk tadi beliau menceritakan bagaimana orang-orang di Pulau Simeluh itu
selamat dari tsunami. Karena apa? Mewarisi tradisi yang diwariskan leluhur. Kalau sudah ada seperti ini, langsung naik ke atas gunung, langsung naik. Akhirnya sekalipun pulau itu kena tsunami, ya sekitar 7 orang itu yang meninggal, yang lain selamat semua. Kenapa? Ya, saya kira ini luar biasa, dan orang-orang NU yang setia memegang tradisi harusnya ya seperti yang disampaikan Profesor Peter Carey, bisa mengikuti orang-orang seperti Diponegoro dalam memahami pengetahuan yang diwariskan leluhurnya, ya, dalam menghadapi kehidupan dan seterusnya. Tuh, mampu itu. Jadi memang ilmu pengetahuan akhirnya mau tidak mau juga tidak hanya pengetahuan yang sifatnya rasional, tapi juga nanti berkaitan dengan pengembangan intuisi, ya, intuisinya seseorang. Saya kira memang ke depan itu nanti pengetahuan yang sudah pernah dikembangkan orang-orang zaman kuno akan muncul kembali, ya, yaitu yang berkaitan dengan hal aspek intuitif, ya, bukan hanya rasio ansih, ya, tapi juga ada itu. Ya. Saya kira itu, Prof. Saya terima kasih sekali, ya, karena lewat beliau inilah kita bisa membaca sejarah, ya, Pangeran Diponegoro dengan betul-betul utuh secara emik. Oh, ini seperti ini, ya, karena selama ini kita baca itu ya versi kolonial gitu, ya nggak tepat sama sekali dengan fakta yang berkaitan dengan sejarah Pangeran Diponegoro. Saya kira itu, ya, saya kira. Iya, ya, terima kasih Kiai Agus Nyoto. Untuk Profesor Peter Carey, apakah ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement mungkin, atau dicukupkan? Saya punya dua pikiran, ya. Satu adalah sesuatu yang sangat praktis sekali, dan kita hidup semua di dalam satu dunia sekarang online, ya. Saya saran, dan itu bukan sesuatu yang akan membutuhkan fonts yang besar, bahwa kalau kita punya kesempatan, kita membuat satu ruang baca virtual, ya. Kemarin saya diajak oleh Purworejo, satu kota kecil di Bagelen, ya. Mereka punya masalah mengenai bagaimana kapan hari ulang tahun mereka. Dan sebenarnya jawaban adalah di arsip kolonial, tapi jawaban juga bisa dibaca di dalam cerita Kedung Kebo yang di Ingkang Ayoso adalah Bupati Perdana Cokronegoro I, ya, dengan tolongan dari persekutuan nulis dengan salah satu bahasa dari Diponegoro sendiri, bahasa Pangalasan. Saya saran kepada Kominfo di Purworejo bahwa sebenarnya cerita Kedung Kebo harus disajikan online, ya. Saya sudah kirim versi digital, ya. Ada kira-kira 600 halaman yang asli, 300 yang sudah diketik, dan harus disajikan salah satu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tapi itu akan menjadi resource, akan menjadi kebanggaan untuk orang-orang Purworejo. Mereka bisa, ya, seperti roman, kita akan mencurahkan air mata, ya, waktu kita baca ini. Ini satu sejarah yang hidup, dan di mana-mana kita bisa punya kesempatan. Saya yakin bahwa Malang punya segudang arsip yang bisa disajikan online, ya. Jadi ini salah satu saran yang praktis dan tidak akan makan banyak uang atau harus ada kepintaran, tapi kita punya generasi Z yang sama sekali pintar sekali mengenai memakai internet. Kita bisa bayangkan di Myanmar sekarang bagaimana pusing ya tentara Myanmar dengan begitu lihai orang-orang Myanmar dengan pakai internet, ya. Yang kedua adalah bahwa kita hidup di arus balik. Arus balik artinya bahwa kita hidup di dalam satu dunia di mana
yang dulu diremehkan, yang dulu disingkirkan, yang dulu dianggap kok hanya inlander atau kok hanya orang Asia atau kok hanya orang Afrika. Sekarang ini waktu di mana semua pelosok di dunia, semua budaya di dunia, apalagi budaya Jawa yang punya salah satu cemerlang di dalam bidang mistik, ya, bidang tasawuf, ya, bahwa kita harus betul-betul pede untuk bisa dengan lancang bahwa suara kita bisa didengar di dunia. We need to hear your voice loud and clear. Zaman kolonial sudah selesai. Kita harus dekolonisasi otak kami dan kita harus dengan landasan dari budaya kita sendiri yang kita di dalam sumsum tulang betul-betul menjiwai dan bisa menjadi orang Jawa tulen, bisa bicara kepada luar negeri. Kita juga punya kearifan, kita punya kebijakan, kita punya kapasitas untuk bisa baca alam dan zaman. Dan sekarang bukan barat yang tahu, maha tahu, ya. Itu semua kita harus, sumpamanya sebagai manusia, kita punya 30 tahun untuk bisa mengatasi tantangan dari global warming, ya. Semua seperti ada pepatah di Inggris, all hands on deck. Semua orang-orang harus naik ke geladak, ya, untuk tolong supaya tidak karam, tidak tenggelam perahu kami di bumi manusia ini. Dan pada waktu ini kita harus juga dengar suara-suara yang lantang dan yang jelas dan penuh dengan kearifan dan kebijakan dari orang-orang Nusantara yang punya begitu banyak pundi-pundi di dalam sejarah dan pengetahuan lokal. Terima kasih. Ya, ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Peter Carey atas ilmu yang sudah diberikan kami dari Les Bumi PCNU Kota Malang. Berterima kasih kepada Profesor Peter. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat di kemudian hari, dan teman-teman yang hari ini hadir, para pemuda juga bisa mendapatkan apa yang sudah tadi Profesor Peter Carey sampaikan. Kepada Profesor Peter Carey disampaikan terima kasih. Kami ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ngatos kepanggih malih. Nggih. Sanes wadalipun. Baik teman-teman yang di lokasi, kita akan lanjutkan. Oke, lancar ya. Bagi yang ingin bertanya kepada Kiai Agus Nyoto perihal tadi yang sudah disampaikan beliau terkait secara emik, kemudian hal-hal yang bertabrakan, saling tidak bertemu antara data, fakta, sejarah dan yang dihadirkan oleh yang katanya film dokumenter tadi, bisa teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk memberikan feedback, pertanyaan atau tanggapan pada yang ingin. Oke, ini yang sering yang sering rame di Facebook. Ya, monggo Mas Aji. Sini nggak apa-apa Mas Aji. Ini di live Mas Aji. Ini yang sering bikin monggo Mas Aji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Agus. Di sini juga ada Ustadz Tabut. Sebuah kehormatan bisa gabung di sini. Rangkaian acara ini di tempat ini sejak siang tadi, saya rasa menunjukkan betapa cerdiknya kawan-kawan Les Bumi PCNU Kota Malang, karena tadi siang itu ada pertunjukan kentrung
sekaligus membedahnya bersama Ki Suta dan rombongan. Bagaimana dulu para wali dan penyebar Islam di Jawa menggunakan budaya, seni budaya untuk dakwah. Nah, lantas setelah itu malamnya kita bicara tentang pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan menggunakan film sok dokumenter itu, Jejak Khilafah di Nusantara. Yang menarik di sini adalah begini, kita disodorkan sebuah fakta bahwa dulu leluhur kita, para wali yang kita hormati, yang kita sanjung dan kita teladani harusnya, saat ini yang meneladani adalah kaum sana, karena mereka memproduksi apapun berisi pesan-pesan mereka gitu. Jadi kita melihat para pendamba khilafah ini yang maju berperang adalah kaum mudanya. Mereka bikin novel remaja berisi pesan-pesan khilafah, mereka bikin film sok dokumenter tadi, dan kaum mudanya gitu. Lah kita yang merasa meneladani para wali, kita malah justru belum optimal menggerakkan kaum mudanya, kaum senimannya gitu. Jadi ini pertempuran ini sepertinya kita, kalau boleh jujur, kita tuh keteteran. Nah, di film ini tadi kalau kita melihat bagaimana mereka memelintirkan sejarah itu dengan memakai kacamata mereka. Misalnya begini, tadi disebutkan narasi yang paling menjengkelkan kalau menurut saya. Pada tahun sekian Portugis mendapatkan aliansi sesama kafir, yaitu Pajajaran dan Belambangan, karena mereka belum memeluk Islam. Nah, ini narasi yang sebenarnya menghancurkan kebangsaan kita. Kita diajak untuk tidak menerima perbedaan. Yang enggak Islam disebut kafir. Nah, jika sejarah dikemas seperti ini, serem saudara-saudara. Padahal narasi sejarah dalam pelajaran sekolah kemarin-kemarin sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki, saya kira. Ngoten Kiai. Misalnya saya baru saja baca sebuah jurnal yang menyebutkan ternyata masyarakat Minang pada saat perang Padri diperangi oleh pasukan Bonjol. Mereka ini adalah penganut Satariah. Saya baca di jurnal baru-baru ini, 2 atau 3 hari ini. Yang berarti sebenarnya Islamnya orang Minang itu sama dengan yang dianut oleh Pangeran Diponegoro, tapi diperangi oleh Imam Bonjol yang saat itu disinyalir diyakini membawa paham Wahabi gitu. Bahkan konon bibinya dipenggal gara-gara nyuruh nginang karena dianggap bid'ah. Nah, di pelajaran sejarah disebutkan Imam Bonjol, pasukan Imam Bonjol berperang melawan kaum adat. Ini kurang, kalimatnya kurang. Kalau kita tahu naskah yang sebenarnya, berarti harusnya Imam Bonjol memerangi kaum Islam adat. Kalau di Jawa sekarang ya NU kira-kira. Jangan-jangan begitu. Nah, karena mungkin perancang naskah sejarahnya itu ya rada sungkan karena ini bahasa yang agak sensitif, akhirnya ditulis kaum adat, bukan kaum Islam adat. Akhirnya kita tidak pernah belajar dari masa lalu bahwa kita pernah diserang oleh ajaran-ajaran yang memuja kekerasan. Dan saat kita mengalaminya lagi, generasi muda kita gelagapan. Kalau tadi Profesor Peter Carey menyarankan kita harus belajar dari masyarakat Aceh di pulau itu yang karena berpegang teguh pada sejarah yang disampaikan dalam bahasa tutur, akhirnya mereka selamat dari tsunami itu. Nah, sepertinya kita harus seperti itu. Terlebih lagi ini teman-teman di sini kan kebanyakan dari kalangan seniman dan budayawan Muslim. Sepertinya tempat ini memang harus menjadi kompor untuk menciptakan gerakan-gerakan itu. Nah, masalahnya itu Hizbut Tahrir itu tidak tahu bagaimana ceritanya. Kaum mudanya itu kebandan. Kebandan itu bahasa Inggrisnya terbiayai dengan baik gitu.
Mereka nggak punya sejarawan, mencetak sejarawan, nggak tahu benar apa salah. Mereka nggak punya sutradara yang bagus, mereka bikin atau nggak tahu lah gimana. Jadilah film itu. Padahal kalau Les Bumi, sejarawan kita punya, sutradara film yang kelas internasional ada. Kurang apa? Kurang apa? Tapi ternyata kita malah belum melakukan itu, dan malah justru pembahasan tentang khilafah ini, maksudnya tentang film blesetnya film khilafah ini, malah justru yang memulai adalah Les Bumi Kota Malang. Tepuk tangan untuk mereka semua. Nah, saya khawatirnya Kiai, pengurus-pengurus yang lebih senior itu malah kalau ada karya-karya lain malah lebih cepat tanggap. Misalnya seandainya Muhammadiyah bikin film Sang Pencerah, cepat banget kita bikin film Sang Kiai gitu. Itu bikinnya film kan biayanya jauh lebih gede ya daripada bikin dokumenter cuma kayak gini aja gitu loh. Nah, jadi di sini saya ngompori kawan-kawan Les Bumi maupun seniman dan budayawan yang ngumpul di sini. Mari kita mulai mempersiapkan diri. Kita sudah kalah beberapa langkah sama mereka. Dan di sini mumpung ada senior-senior seperti Mas Suta dan segala macam dan pasukan mudanya, ayo kita meniru gerakan beliau. Ayo kita mulai nanggap anak-anak muda ini. Mereka lebih energik, mereka masih idealis, sing durung duwe tanggungan kayak gitu. Jadi biasanya mental tempurnya luwih gede gitu ya. Nah, sing senior-senior ngasih sangu. Ya ngarep iki yo kurang materimu sing kurang apa gitu. Gitu. Sementara itu tanggapan dari saya, matur nuwun saya gitu. Ya, ada lagi yang mau memberikan feedback? Oke, monggo. Oh iya, nggak apa-apa, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamul Insan, mahasiswa dari Unisma. Mau bertanya dumateng Yai. Tadi Yai menturkan bahwa gelar Sultan itu penghargaan dari ulama Mekah, bukan dari Turki Utsmani. Jadi ada satu pertanyaan yang terlintas dalam pikiran saya, bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang mempunyai gelar Sultan yang tersemat di antara nama-namanya. Jika gelar Sultan itu merupakan penghargaan dari ulama Mekah, maka bagaimana klasifikasinya atau verifikasinya? Apa gelar Sultan itu seperti nasab keilmuan atau nasab keluarga, seperti mursid-mursid, atau yang di Indonesia seperti Syed Habaib di Rabitoh Alawiyah atau syekh-syekh? Maka bagaimana klasifikasinya? Atau yang tersebut itu hanya untuk golongan-golongan tertentu? Karena ada banyak tokoh-tokoh yang mempunyai gelar Sultan, khususnya raja-raja terdahulu. Jika benar demikian, maka betapa hebatnya beliau-beliau terdahulu. Karena bagi saya ini merupakan wis hebat pokoknya. Bagi saya yang tergolong kader yang kepaten ober pun niku mawon ada salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gelar Sultan di sini seperti tadi kalau kita lihat jejak khilafah disebutkan Raden Patah itu adalah Sultan Demak. Ya. Dalam catatan naskah-naskah kuno yang sejaman dengan Raden Patah, bahkan sejaman dengan Sultan Trenggono, tidak ada disebutan Sultan Abdul Fattah Raden, tidak ada. Tommy Pires yang datang di sini tahun 1513 itu zamannya Trenggono. Dia menyebut Patirudin, Adipati. Di dalam babat-babat juga namanya Adipati Notoprojo, Senopati Jimbun itu, bukan Sultan. Jadi namanya masih Adipati. Ketika Tommy Pires datang di sini tahun 1513, Trenggono pun masih disebut dengan nama
Patirudin, adipati masih, belum sultan. Ya. Dan Tommy Pires mencatat Patirudin yang pertama, bapaknya Patirudin yang kedua, bapaknya Trenggono sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tahun itu. Artinya nggak ada Raden Patah jadi sultan itu, adipati. Ya. Termasuk Trenggono tahun itu masih adipati. Nanti setelah peristiwa lengsernya Adipati Yunus, baru Trenggono mendapat gelar sultan. Itu pun dari mana? Dari Giri. Ya, Giri memberi gelar sultan supaya kelihatan bahwa penguasa Demak ini adalah penguasa Islam. Itu aja. Termasuk ketika Sultan Agung dia menginginkan gelar sultan. Kenapa? Karena Banten sudah menggunakan gelar sultan. Maka dia kepingin gelar sultan. Maka atas bantuan Sultan Banten, Sultan Agung ngirim utusan ke Mekah, ya, untuk meminta gelar sultan dari ulama Hijaz di sana. Nah, itu semua dicatat oleh orang Belanda namanya Riklof van Gun. Ya. Utusan pertama yang diutus oleh Sultan Agung itu sekalian melaksanaan ibadah haji rencananya, tapi kapalnya di tengah laut ditenggelamkan oleh VOC. Ya. Akhirnya dikirim utusan yang kedua, naik kapalnya Inggris. Ya. Di situ Belanda tidak menenggelamkan dan kemudian berhasil memperoleh gelar sultan dari ulama Hijaz, ya, dari Mekah sana. Ya, itu khusus diberikan kepada Sultan Agung, dikirim. Ya. Dokumen tentang perjalanan meminta gelar haji dari Mekah itu yang punya Riklof van Gun. Keraton Jogja aja nggak punya, jadi malah nggak punya dia. Semuanya ada di catatan Riklof van Gun. Silakan dibaca. Kalau nggak baca itu jangan bicara soal Sultan Agung, jangan bicara soal khilafah macam-macam. Ya. Kenapa? Ya memang gelar itu khusus. Nanti setelah Demak, ya, Sultan Trenggono meninggal, kan bergeser ke Pajang. Sultan Adiwijaya Joko Tingkir itu mendapat gelar sultan dari Sunan Giri, ya, Sunan Giri yang ketiga. Beliau dilantik menjadi Sultan Adiwijoyo. Gitu. Nah, ketika Sultan Agung menginginkan itu, tidak ada keturunan Wali Songo yang berkenan memberikan gelar sultan. Akhirnya beliau minta ke Mekah. Ya. Jadi sejak awal yang namanya gelar sultan itu diberikan oleh ulama di sini. Pertama dari Giri, yang kedua Adiwijaya juga dari Giri, yang ketiga dari Mekah. Ya. Jadi bukan kekuasaan Turki Utsmani memberi gelar sultan. Mana ada sultan memberi gelar sultan itu? Nggak ada. Ya. Itu sebabnya hanya Sultan Agung aja yang pakai gelar sultan. Putranya pakai gelar Susuhunan Amangkurat. Ya. Kalau Sultan Agung menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap Islam, Amangkurat kedua anaknya malah ngamuk dengan orang-orang Islam. Ya. Itu dibantai itu 6.000 orang Islam yang mau berontak itu. Ya. Dibantai itu. Jadi itu cerita-cerita itu. Jadi ada banyak orang-orang ini seolah-olah gelar sultan itu sudah menjadi gelar penguasa-penguasa muslim di sini. Enggak, ya, hanya beberapa orang.
1 Trenggono ya, di Jawa, 2 Sultan Hadiwijaya Pajang, 3 Sultan Agung. Yang lain gelarnya kalau tidak Susuhunan ya Panembahan. Di situ Banten itu masih Sultan sampai turunan ya. Cirebon masih menggunakan Sultan, tapi di Jawa enggak ya. Hanya 3 orang itu, Trenggono, Hadiwijaya dan Sultan Agung. Selebihnya pakai gelar Susuhunan atau Panembahan gitu. Itu ya memang ciri kita seperti itu ya. Jadi proses-proses itulah ya, nanti yang di luar Jawa seperti Ternate gelarnya Sultan di sana ya, di situ. Aceh juga pakai gelar Sultan untuk menunjukkan keislaman, tapi di Jawa tidak ya. Nah, baru nanti setelah Mataram pecah jadi 2 antara Jogja dan Surakarta, Jogja menggunakan gelar Sultan gitu. Ya, proses itu sampai sekarang itu Sultan, Sri Sultan dan seterusnya ya. Itu pengaruh Islam. Tapi Surakarta masih tetap menggunakan gelar Susuhunan. Jadi proses itu. Jadi apa itu hanya istilah-istilah saja. Ya, karena di zaman kuno juga istilah raja, maharaja itu juga pengaruh dari India. Ya. Sistem kekuasaan yang kuno di sini itu adalah ratu, datu. Itu kekuasaan kuno di Nusantara. Jadi yang memimpin orang dalam satu kekuasaan itu disebut ratu atau datu. Ciri orang kalau punya ratu atau datu, dia pasti punya tuah dan tulah, yaitu kekuatan daya sakti. Orang tidak bisa jadi ratu kalau nggak punya kesaktian dia. Ya. Itu sebabnya dalam sistem kekuasaan di sini tidak dikenal putra mahkota itu. Nggak ada. Oh ini putra mahkota, nanti kamu istri permaisuri pasti jadi raja pegati. Nggak ada itu di sini. Ya. Kenapa? Siapa yang menggantikan ratu di sini? Ya salah satu anaknya yang paling sakti, paling punya kekuatan supranatural. Ya nggak punya kekuatan sekalipun cerdas pinter nggak jadi dia. Ya. Sultan Agung kan dari selir, bukan putra dari permaisuri. Ya jadi dia. Kenapa? Ya memiliki kekuatan supranatural. Raja-raja zaman dulu juga begitu. Karena itu sekalipun pengaruh India datang di sini dalam bentuk raja atau maharaj atau maharaja, tetap unsur ratu itu tidak hilang. Jadi pemimpin itu harus punya kekuatan daya sakti. Sampai zaman modern ini pemimpin di Jakarta si percaya keris, si percaya macam-macam ya. Di situ masih ya. Saya itu pernah ya, diceritani Gus Iim waktu Gus Iim bersama Gus Dur ya, menghadap Imam Khomeini. Gus Iim cerita di situ. Gus Dur sempat gak bisa ngomong, Mas. Imam Khomeini itu langsung makom, Anda itu sebetulnya sudah bukan waktunya pakai jimat-jimat begitu ditempelkan dia. Tahu Imam Khomeini ya. Gus Dur bingung gak bisa ngomong. Jadi sudah langsung dibegitukan ya. Harusnya sudah tidak perlu jimat-jimat begitu itu. Jimat yang warnanya putih ditempel di atas sana. Tahu. Itu Gus Im cerita. Gus Im itu. Artinya apa? Ya sebetulnya tingkatan seperti Gus Dur sudah punya karomah sendiri ya. Kurang yakin kalau pakai jimat, tapi namanya orang Indonesia kan masih selalu ageman itu ada, keris macam-macam itu masih dipegang. Nah itu cirinya orang Indonesia pasti begitu ya. Ada kekuatan supranatural
yang dia miliki. Gitu. Karena itu sampai zaman modern ini pejabat-pejabat di Jakarta itu masih ya kalau beli keris itu ratusan juta itu masih yakin ada kekuatan-kekuatan di situ. Ya, jadi memang faktanya kayak begitu. Nah, itu keyakinan kuno ya di sini. Karena itu yang paling kuat bertahan organisasi itu NU. Kenapa? Loh, orang-orang masih yakin para kiai NU itu masih punya karomah, ya, kekuatan supranatural. Itu sebabnya ya bukan hanya orang NU, orang-orang non Muslim itu kalau minta doa ya datang ke kiai-kiai, karena yakin doanya diterima, doanya pasti terkabul. Kenapa? Ya orang-orang yang punya karomah, punya kekuatan supranatural. Itu ciri-ciri kekuasaan Nusantara. Ya. Itu sebabnya golongan khilafah itu pakai dalil setumpuk ya, segunung ibaratnya dalilnya, nggak bakal dianggap sama orang Indonesia selama mereka belum mampu menunjukkan kesaktian supranatural. Kalau ya kalau nggak punya begitu nggak dianggap di NU. Ya. Masyarakat umum itu masih seperti itu sudut pandangnya. Ya. Ya. Jadi saya kira itu. Jadi itu nanti akan kita lihat perubahan. Ya, seperti Profesor Peter Carey tadi melihat di Ponorogo luar biasa. Dia menunjukkan kekuatan supranatural itu ada. Ya, ketemu Ratu Adil yang berpakaian serba hijau macam-macam itu. Disuruh kamu mimpin pasukan Ratu Adil perang. Saya gak kuat perang, saya nggak pernah perang. Nah, saya juga tidak tahan kalau lihat orang mati di bumi. Tapi kamu harus mengangkat senjata perang. Ini syarat. Ya. Kamu nanti akan kalah. Tapi penerusmu nanti yang akan mampu mengusir. Jadi di situ di Ponorogo akhirnya ya semua dari pesantren mendukung Diponegoro. Gitu. Itulah sampai bertahan 5 tahun itu pertempuran itu ya. Bikin Belanda hampir bangkrut. Ya, itu. Dan akibat perang Diponegoro itu sebetulnya yang harus berterima kasih adalah Belgia. Kenapa? Pemerintah Belanda hampir bangkrut. Belgia menyatakan merdeka dari Belanda gak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena habis remuk-remukan akibat perang Diponegoro. Ya, utangnya 15 juta gulden. Kita bisa bayang loh. Zaman itu 15 juta berapa itu? Ya, hampir bangkrut memang. Ya, dan itu pergerakan yang didukung oleh para ulama. Ya. Jadi sistem kekuasaan kita itu seperti itu. Ya, jadi ada hal-hal yang terus perlu kita kumpulkan. Ya, dan kemudian kita gali lagi, kita rekonstruksi. Oh seperti ini dulu. Ya. Saya kira yang disampaikan Profesor Peter Carey tadi itu sudah kita buat. Ya, format strategi kebudayaan NU. Ya, yang oleh Les Bumi disebut apa? Sabta Wikrama. Itu ya persis seperti yang disampaikan Peter Carey tadi. Ya, semua potensi budaya kita ya kita kumpulkan, kita manfaatkan. Kita gunakan media sosial, ya, media informasi ini untuk apa? Ya, kemanfaatan dari apa yang kita miliki. Kita bangkitkan lagi potensi kita. Kita baru tahu, oh ternyata kita ini bangsa yang sudah punya peradaban tinggi mulai zaman kuno. Ya, kita temukan itu catatan-catatan Portugis. Ya, misalnya bagaimana dalam pertempuran bulan Februari tahun 1513 ketika Demak menyerang Malaka. Itu salah seorang
pemimpin pertempuran Kapten Fernau Pires Andrade itu membuat laporan tanggal 22 Februari 1513. Laporan kepada atasannya Alfonso d'Albuquerque. Dia menyatakan dari 100 kapal dari Demak yang semuanya dilengkapi meriam, ketika terjadi pertempuran ada satu kapal yang sangat aneh bentuknya. Kapal itu dinaiki oleh Adipati Unus. Ketika kapal itu dikepung oleh salvo tembakan, termasuk ketika ditembak dengan meriam Esfera, yaitu meriam yang paling besar, kapal itu tidak bergeming, ya, tidak rusak dan tidak tenggelam. Tapi karena gagal menyerang Malaka, kapal itu mundur, ya. Dan baru kami ketahui ternyata kapal yang digunakan oleh Adipati Unus itu terbuat dari logam, dari besi lapis 3. Zaman Demak itu sudah bisa bikin kapal besi. Itu kesaksian Kapten Fernau Pires Andrade. Pada pertengahan 1513, Tommy Pires datang ke Jawa. Tommy Pires juga mencatat kapal besi yang digunakan Pati Unus untuk menyerang Malaka itu disandarkan di pantai Jeporo. Jadi ada 2 orang Portugis yang menyaksikan kapal dari besi itu, betul-betul dari logam. Nah, kita buka sekarang sejarah kapal perang. Ternyata kapal perang pertama yang terbuat dari besi itu miliknya kerajaan Inggris, ya, HMS Warrior. Itu kapal besi pertama Inggris diluncurkan 29 Desember 1860, ya, 1860, 350 tahun setelah kapal besi Demak. Artinya kita kan teknologinya lebih dulu daripada Inggris, 350 tahun loh. Kita sudah bisa bikin kapal logam lapis 3. Dan ketika kita bahas soal buku, ya, dengan Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Faris, beliau mengatakan itu sudah saya tulis ketika saya kuliah di Jerman. Jadi beliau sudah nulis soal kapal besi Demak itu ketika beliau kuliah di Jerman. Itu fakta gitu loh. Ya. Kenapa kita kalah gitu loh? Belakangan so kalah gitu. Kita sudah bisa meyakini, ya, orang-orang yang bisa membuat kapal dari besi itu pasti lulusan pesantren. Kenapa? Tidak ada sekolah waktu itu. Yang ada pesantren tok. Ya. Sekolah itu baru muncul tahun 1901, baru kemarin. Sebelum itu ya semua lulusan pesantren. Itu sebabnya tadi yang disebut kitab Kedung Kebu itu adalah kitab yang ditulis oleh Bupati Purworejo pertama, Cokronegoro. Itu musuhnya Diponegoro. Sama-sama awal pesantren, lulusan pesantren juga, tapi dia berpihak kepada Belanda. Itu sebabnya sudut pandang kitab Kedung Kebu itu ya merendahkan Pangeran Diponegoro karena musuh. Jadi yang jadi bupati-bupati zaman VOC ya wong lulusan pesantren semua, nggak ada sekolah lain kok, ya, kecuali pesantren. Sampai VOC bubar nanti diganti pemerintah Hindia Belanda. Bupati ini siapa? Dia tetap lulusan sekolah. Baru nanti bupati setelah tahun 1901 ada sekolah, bupati-bupati yang lulusan sekolah
baru ada. Sebelum itu enggak ada. Yang ada pesantren. Artinya zaman kuno pesantren pernah mengenal kejayaan ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Menghasilkan teknologi kapal besi, mengekspor meriam-meriam bikinan Jeporo ke Malaka, menjual ke wilayah-wilayah utara. Artinya zaman dulu kita sudah maju. Sampai silakan itu dibaca cerita shogun namanya Nobunaga, Oda Nobunaga, itu dalam cerita Taiku. Tahun 1535 itu Oda Nobunaga kedatangan tamu dari Kepulauan Ryukyu, di mana tamu itu memberi informasi kepada Oda Nobunaga bahwa di wilayah selatan, di daerah Malaka, itu ada komoditas baru yang dijual di sana, yang itu dibeli oleh saudagar-saudagar Jepang, yaitu komoditas perdagangan yang namanya gula. Rasanya manis tuan, tapi katanya orang-orang tidak baik untuk kesehatan. Tahun 1536 Jepang itu gak kenal gula ternyata. Sampai laporan di Malaka ada orang jual gula, itu disampaikan. Jadi Jepang itu gak kenal gula sampai tahun 1536 itu baru, oh ternyata belum kenal gula. Padahal di sini yang namanya gula Jawa itu sebelum Masehi sudah diproduksi orang-orang, sudah mengenal itu. Itu zaman kuno wis maju kita. Nah, itulah yang perlu kita gali, yang kita kembangkan, kita warisi, seperti yang kita tetapkan di dalam Saptawikrama sebagai strategi kebudayaan menghadapi proses globalisasi, yaitu menghilangkan semua identitas kita, mau dihilangkan. Wis apa? Ya Islam transnasional, ajur kita kalau sudah seperti itu. Identitas lokal yang tidak ada. Saya kira itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa paham betul bahwa ya kita perlu gali lagi kekayaan intelektual yang pernah kita miliki zaman kuno, zaman dulu apa saja, yaitu warisan. Profesor Peter Carey ya harus diteruskan itu warisan itu. Kenapa? Dia yang bisa menyelamatkan kita masa depan kalau kita betul-betul mampu mewarisi itu. Saya kira ini. Dan saya kira Oke, ya ini panitia juga mode waktunya juga sudah hampir pukul 11 ya. Jadi kita cukupi ya untuk diskusi pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement atau tidak, Dharma? Sudah ya. Saya kira kita cukupi ya agenda pada malam hari ini. Ini adalah Mangayu Bagyo Harlah NO ke-98. Tadi siang kita sudah kentrung, terus perform kentrung, bincang kentrung. Malam ini kita membincangkan sejarah yang tadi apa ya, kalau bahasanya Mas Haji diplesetkan gitu kan di film Jejak Khilafah di Nusantara. Sebenarnya bukan filmnya yang ingin kita bicarakan, tapi kita semangat belajar bagaimana kita membicarakan sejarah itu dari aspek mana, datanya bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah pada malam hari ini Profesor Peter Carey juga rawuh, Kiai Haji Agus Nyoto juga rawuh. Akhirnya kita dapat ilmu yang banyak. Semoga ilmu yang sudah diberikan, ditularkan, bisa kita amalkan untuk kemanfaatan kita semua di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga malam ini menjadi malam yang barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santai dulu ya Pak. Santai dulu apa?